sampai 173 gitu. Ya. Seperti ini kan. Oke. Tetapi yang ditanyakan bukan peluang antara 0 sampai Z ya. Tetapi adalah lebih dari atau kurang dari. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya pertanyaan adalah PZ lebih dari 1,73 ya, berarti kita akan melihat daerah yang tidak terasir, sebut saja warna putih ya. Ini putih nih. Di titik dari titik 1,73 ke kanan. Perhatikan. Dari titik Z sama dengan 173 ke arah kanan itu artinya Z lebih dari 173. Cara menghitungnya adalah kita tahu luas yang kuning ditambah putih adalah setengah. Masih ingat nggak tadi? Setengah kurva. Setengah kurva digambarkan di kanan. Berarti kuning tambah putih adalah setengah. Ya. Lihat pada tulisan di bawah ini, luas setengah. Mana sih kursor ya Allah? Ya, luasnya adalah setengah. Kalau kita mau tahu berapakah nilai daerah yang putih, bisa kita hitung. Karena kuning tambah putih setengah, maka putih adalah kuning tambah putih dikurang kuning. Dapat putih dong, gitu ya. Secara logika kayak gitu. Sehingga, ya, PZ lebih dari 173 sebetulnya adalah luas dari titik 0 ke titik posisi hingga, gitu ya. Dikurang, luas dari titik 0 ke titik hingga, yaitu luas setengah kurva, 0,5 dikurang daerah yang terasir kuning. Yang suka saya bilang, daerah kuning tambah putih adalah luasnya, setengah kurva. Kalau mau cari yang putih, ketika kuning sudah diketahui, kita tinggal kurangkan setengah, yaitu kuning tambah putih, dikurang yang kuning. Ketemu nilai untuk yang putih, gitu ya. Ya. Karena orang biasanya lebih mengingat yang digambarkan atau secara visual. Ya. Ternyata jawabannya adalah 0,0418 atau 4,18%. Cukup jelas? Oke. Bagaimana kalau PZ lebih kecil dari 1,73? Bayangkan, titik 1,73 ke kiri, itu pasti nilai-nilai yang lebih kecil dari 1,73. Tapi jangan lupa, tidak hanya sampai titik 0. Yang lebih kecil dari 1,73 kan daerah sampai titik 0, ditambah daerah dari min hingga sampai 0. Karena kan sepanjang sumbu mendatar itu pasti nilai Z ada gitu ya. Dari titik min hingga sampai plus hingga. Tapi karena ditanyain adalah dari titik 1,73 ke kiri, maka kita pada dasarnya menjumlahkan luas daerah kuning ditambah setengah kurva yang di kiri. Atau luasnya setengah. Gitu. Ya kayak gini kan ceritanya. Sehingga kita dapatkan PZ kurang dari 1,73 adalah 0,4582 daerah kuning ditambah daerah hijau seluas setengah. Berarti 0,9582. Nanti ada maknanya loh, nak. Apa sih maksudnya ini nyari ngapain sih nyari nilai peluang terus dari tadi? Nanti ada hubungannya. Kaitkan ke bab 1, 2, 3. Ya nanti aja. Ya. Biar nggak confuse. Ya. Saya rasa clear banget nih digambarkan juga. Clear, dinyatakan dalam verbal juga. Di sini disampaikan beberapa nilai Z ya. Ditunjukkan oleh tabel ini. Ini aslinya 0,0, 0,1, 0,2 gitu ya. Kita pakai gambar ini untuk menunjukkan bahwa itu bergerak dari 0,0 dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya Z-nya 0,50, berarti kita lihat baris 0,5 kolom 000. Ketemu angka 0,1915. Itulah nilai peluang Z dari titik misalnya 0 sampai dengan titik 0,50. Atau kalau dia negatif, nanti yang negatif nanti. 0,89. Berarti nilainya adalah 0,3133. PZ dari
0 sampai 0,89 dan seterusnya ya. Kalau misalnya Z-nya negatif gimana, Bu? Sama aja, Nak. Kita tetap aja pakai tabel yang itu, ya. Yaitu pada saat 0,89. Jangan pedulikan dengan min-nya. Karena min itu hanya arah bahwa dia akan digambarkan di kiri gitu. 0,8 kolom 009 gitu ya. Ketemu angka 0,3133 kita pakai. Ini di sini. Tapi gambarnya di kiri. Kalau kamu gambarnya di kanan salah total. Karena ini maksud min 0,89 adalah dari min 0,89 sampai 0. Oh, saya salah baca. Nggak boleh kamu bilang peluang dari 0 sampai min 0,89. Nggak gitu. Ya, kita terurut dari minus ke positif. Jadi PZ atau P gitu ya. Min 0,89 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan 0. Berapakah nilainya? 0,3133. Dari mana? Dari tabel Z setengah kurva. Ya. Kalau ditanyain PZ kurang dari min 0,89 gimana? Tenang aja bisa dihitung kan gitu. Ya. Kita tahu luasnya tadi dari min 0,89 sampai 0 adalah 0,3133, sedangkan yang ditanyakan adalah daerah atau nilai peluang dari titik Z itu adalah yang lebih kecil dari min 0,89. Maka daerah yang ditanya daerah yang putih sebelah kiri. Karena kita sudah tahu luas yang hijau, di mana hijau tambah putih adalah setengah, ya kan? Setengah kurva. Lihat setengah itu tulisannya 0,5. Maka kita kurangkan saja daerah 0,5 dikurang yang hijau. Ketemulah angkanya 0,1867. 0,1867 berarti 18,67% kira-kira gitu ya. Bahwa peluang terjadinya Z lebih kecil dari min 0,89 adalah 18,67%. Bagaimana kalau Z-nya lebih dari min 0,89? Berarti kita tentukan titik min 0,89, arahkan ke kanan. Sampai dengan 0 kita udah tahu luasnya 0,3133. Tapi jangan lupa yang lebih dari minus 0,89 kan semuanya di kanan dari titik min 0,89. Berarti kita gambarin tambah setengah kurva di kanan. Dari titik 0 sampai dari titik 0 sampai plus tak hingga. Berapa luasnya? Setengah. Yang kuning setengah, yang hijau 0,3133. Temu dong jawabannya, yaitu 0,8133. Daerah hijau 0,3138, daerah kuning 0,5. Hasilnya 0,8133. Ya, atau 81,33%. Bu, gimana kalau daerah antara? Jangan khawatir. Tadi min 0,89 udah tahu, udah Bu. Yaitu 3133, 0,3133. Yang 173 udah tahu. Tahu dong, dari 0 ke 173 adalah 0,4582. Berarti peluang terjadinya gitu ya, di mana Z dari min 0,89 sampai 1,73 ya jumlahin aja daerahnya. Ya kan? Ketemu deh. Makanya 0,7715. Cukup jelas ya? Peluang itu boleh dinyatakan dalam persentase, boleh pecahan, misalnya sepertiga, sepertujuh, atau 0, desimal, ya 0,3, 0, sekian. Yang tadi peluang Z berada di antara min 0,89 sampai min 0,5. Berarti kita harus cari nih yang belum ada kan min 0,5 ya. Yang 0,5, min 0,05 tetap aja nyarinya di tabel ini. Tapi di baris 0,5 kolom 000. Karena 050. Berapa angkanya? 0,1915. Itu daerahnya sebetulnya. Perhatikan.
Karena peluang tidak mungkin negatif, luas tidak negatif. Jadi kalau kamu salah jumlahin, salah ngurangin, sebetulnya buru-buru ingat, halo, nggak mungkin dia negatif. Jadi caranya adalah 0,3133 yaitu luas dari min 0,89 sampai 0 dikurangkan dengan luas yang lebih kecil ya pastinya, yaitu dari min 0,5 sampai 0. Ya, luas itu adalah 0,1915. Berarti kurangkan 0,3133 dengan 0,1915. Diperoleh hasil 0,1218. Maka luas yang hijau ini yaitu antara min 0,8 sampai 0,5 itu adalah 0,1218 atau 12,18%. Bagaimana kalau Z-nya antara 173 196? Nggak usah panik. Yang 173 kita udah punya, yaitu 0,4582. Kalau yang 196 ya cari aja di baris 1,9 kolom 6. Mana tadi ada? Kalau tadi 1,96. Kalau baris 19 kolom 0,06. Angkanya 04750. Jangan lupa kurangkannya angka yang lebih besar ya dengan lebih kecil. Jadi 0,4750 min 0,4582. Jawabannya adalah daerah yang pakai tanda tanya berwarna apa itu? Biru muda. Jadi kalau ditanya berapa peluang Z dari titik 173 sampai 196, lihat daerah yang dikasih tanda tanya. Yaitu daerah 0,4750 dikurang 0,4582. Hasilnya adalah 0,06168. Atau sebanyak 1,68% ya peluang Z bergerak di antara 173 sampai 196. Apakah ada yang ditanyakan? Saya curiga kalau nggak ada yang jawab, jangan-jangan putus lagi nih. Enggak ya? Masih tahu nggak, Nak? Sebetulnya dosen kadang juga kuliah daring itu ngerasa sendirian gitu ngomongnya. Karena kan kita semua off cam ya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak ngeh. Karena saya kan pakai Slido nih. Nggak ngeh kalau putus jaringannya lah. Misalnya kayak gitu. Atau kita nggak tahu kan kamu lagi ngapain coba. Kalau saya jelas-jelas ngomong, ngajar ya. Ketahuan lah maksudnya suaranya, intonasinya, tayangan. Tapi kalau mahasiswa, walau alam bisawab kan. Ada mahasiswa lagi naik motor dia daring, Allahu Akbar. Gimana dengerinnya ya? Gimana bisa menyimak saya gitu. Ada juga yang bolak-balik jaringannya putus. Ada lagi yang mungkin sambil makan siang. Ya nggak apa-apa sih, yang penting makan siangnya masuk, ilmunya masuk. Jangan cuma makan siang doang ya. Ada yang ditinggal tidur. Biasanya kelihatan kalau nanti pas sudah selesai belum ada yang belum live. Ya, lama banget. Walau alam bisa. Itu yang saya bilang ada learning loss dalam pembelajaran daring. Di satu pihak kadang membuat dosen atau guru bisa agak istirahat dengan daring. Di lain pihak learning loss muncul. Itu dilema dari daring. Tapi kamu saya harusnya bisa disiasati dengan mau daring, mau luring, mahasiswa kuliah fokus, benar-benar fokus ya, dan memahami lebih cepat. Dosennya mah udah pasti kan ngomong nih begini, masa tahu lah kalau kamu ngobrol aneh. Saya ngobrol aneh. Oke, itu adalah tentang menentukan nilai peluang Z yang diperoleh dari tabel Z setengah kurva, di mana pada tabel Z setengah kurva menggambarkan luas di bawah kurva normal.
Mhm. Di sini ada 10%, 5%, 2,5%, 1% dan 0,5%. Ini yang biasa dipakai dalam hitung-hitungan, dalam penelitian, dalam statistika, utamanya terkait dengan hal-hal yang tidak membahayakan keselamatan jiwa. Tapi kalau penelitiannya terkait dengan keselamatan jiwa, maka tingkat kesalahan yaitu si alfa harus sangat kecil. Contoh, PT Sanbe mengeluarkan produk baru. Bu, maaf Bu, PPT-nya nggak kelihatan Bu. PPT-nya nggak ada. Masa sih? Astagfirullahaladzim, saya udah ngomong dari tadi. Ya udah, nggak usah slideshow ya. PPT-nya nggak kelihatan. Ini, saya dari tadi ngomong ini loh. Sekarang, Belum, Bu. Belum. Allahu Akbar, nggak bergerak dia. Belum share screen, Bu. Masa sih? Saya belum share screen, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Tadi sampai mana? Udah kelar kan yang tadi? Yang Z udah ya, Nak? Ya Robi. Baru yang sampai Z alpha itu, Bu. Padahal itu tuh juga saya di situ nggak ngapa-ngapain saya. Ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Si alfa, tapi kamu dengar ceritanya kan? Alfa itu bisa 1%, 10%, 5%, 0,5% dan seterusnya. Tapi yang biasa dipakai di dalam hitungan, dalam penelitian-penelitian yang sifatnya adalah tidak membahayakan keselamatan atau nyawa manusia, pakai 5%, 10%, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya PT Sanbe mengeluarkan produk baru namanya lelap, digunakan untuk orang-orang yang insomnia, sulit tidur. Ya, maka harus dipastikan si lelap ini udah lulus tes gitu ya, di mana tingkat kegagalannya adalah misalnya di bawah 0,0000001 gitu. Kenapa?
Kalau tingkat kesalahan dia misalnya 10%, bahaya. Kalau dia mengklaim tingkat kesalahan dari racikan obat ini, si lelap ini adalah 10%, itu kan artinya dari 100 orang yang mengkonsumsi obat tidur lelap, insya Allah 10 orang lelap selamanya. Kan gitu ceritanya. Kalau alfanya 10%, tingkat kesalahannya 10%. Kira-kira launching nggak dari BPOM? Badan POM saya? Tentu saja tidak. Ya. Karena itu untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan keselamatan jiwa, terutama manusia, itu tingkat kesalahan harus sangat kecil. Sama misalnya kalau bikin pesawat terbang, namanya juga mau terbang, gimana caranya tingkat kesalahannya sangat kecil. Ya, nggak boleh misalnya pesawat terbang dibuat baru dengan sistem baru dan seterusnya. Tingkat kesalahannya berapa? Cuman 1%. Jangan begitu. 1% itu berarti kalau ada 100 kali penerbangan, 1 kecelakaan kan gitu atau tidak berfungsi. Ya, padahal katanya lalu lintas udara menggunakan pesawat terbang itu kan paling aman dalam tanda kutip dibandingkan dengan lalu lintas di darat. Ya iyalah, dari jumlah aja bedanya jauh ya. Artinya tingkat kecelakaan itu lebih di udara lebih kecil daripada di darat. Ya, iyalah penerbangan kan nggak sekerap di lalu lintas seluruh dunia ya, seluruh dunia loh. Nah, oke, sekarang kita lihat. Kalau nilai alfa adalah 2,5%, ya, atau 0,025, ini mana serunya satu-satu nih. Kalau gini nggak seru. Sebentar, saya harus slideshow kalau ini. Coba kita lihat bisa slideshow. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke. Jika alfa 2,5% berarti 0,025. Si 0,025 itu kita gambarkan dia adalah daerah putih tadi yang kita cari-cari. Itu kalau kita menentukan nilainya dari Z. Ya, lihat yang tadi Z, kronologisnya Z adalah X min mu dibagi sigma ketemu Z. Z ketemu cari di tabel setengah kurva. Ketemu luas di bawah kurva. Ketemu luas di bawah kurva gambarkan. Lalu yang ditanyakan daerah yang misalnya putih tadi sebelah kanan titik Z-nya. Gitu kan? Sekarang dibalik. Kita nggak tahu X-nya, nggak tahu mu, nggak tahu sigma. Jadi nggak bisa pakai rumus X min mu dibagi sigma, maksudnya gitu. Tapi kita punya nilai alfa. Ternyata dari sini kita bisa hitung berapakah Z-nya ketika alfanya sekian gitu. Ya. Contoh. Tadi kita masih ngomongin daerah kuning, daerah putih. Jadi semoga-moga teringat terus. Karena kalau saya gambarin warnanya sama, nanti kamu nggak terlalu paham. Jadi yang 0,025 si alfa itu sebetulnya daerah putih. Yaitu dari titik kalau itu digambarkan dengan 0,025 gitu ya. Itu sebetulnya adalah menggambarkan luas yang si alfa yaitu 0,025. Sedangkan kita tahu ya luas dari kuning tambah putih setengah tadi kan. Kalau saya mau tahu berapakah luas yang kuning, kita bisa mengurangkan luas kuning tambah putih dikurang putih. Kalau yang tadi kan luas kuning tambah putih dikurang kuning ketemu putih. Ya, kalau sekarang luas kuning tambah putih dikurang dengan putih ketemu kuning. Tuh, clear? Enggak sih kali. Ya, coba disimak makanya. Jangan sambil agak-agak ngantuk atau ditinggal ke toilet. Ya, kayak lagi. Kalau alfa diketahui misalnya 0,025 dan luas total dari titik 0 sampai plus hingga yaitu kuning dan putih adalah setengah atau 0,5, maka kita bisa tentukan berapakah daerah kuning dengan mengurangkan 0,5 mengurangkan 0,5 dengan 0,025 sehingga ketemu angka 0,4750. Sampai sini Pak. Apa yang belum ada di sini? Apa yang belum ada? Alfa udah. Luas daerah dari 0 sampai Z005 ada. Angka apa yang belum ada di situ?
Ada yang tahu? Apa yang belum ada di sini? Nilai Z-nya. Ya kan? Jadi, pada kasus soal yang tidak diketahui X, mu, dan sigmanya, kita bisa menggunakan alfa. Sebetulnya gitu. Kalau alfa 0025, maka luas yang kuning adalah 0,4750. Dari mana? Kan totalnya setengah, Bu. 0,4750 tambah 0025 kan 0,5. Gitu ya. Carilah di dalam tabel Z setengah kurva angka 0,4750. Ini yang dimaksud dengan mencari angka di dalam tabel. Tadi kan bilangnya angkanya 0,4750 gitu ya. Cari angka 0,4750 di dalam tabel. Lihat keluar tabel. Berapakah Z-nya? 1,9. Berapakah kolomnya? 006. Berarti Z 0,025 adalah 1,96. Gitu. Artinya titik Z 0025, titik ini nih itu 1,96. Gitu. Semoga kamu paham ya. Karena kita ngomongnya terbalik nih. Dari alfa kita cari luas yang kuning. Dari luas yang kuning kita cari di tabel normal angka daerah yang kuning yaitu 0,4750, baru cari Z-nya. Kalau yang tadi dibahas sebelumnya, Z-nya ketahuan duluan, ya kan? Cari luas yang kuning, lalu cek yang ditanya yang mana, misalnya daerah yang putih gitu. Moga-moga sih kamu paham ya. Amin. Gitu ya, Nak? Ya? Ya, oke. Kan kalau dibalik coba. Z adalah 1,96. Maka luas di bawah kurva 0,4750. Ya, bacanya begitu. Tapi yang sekarang kita dari alfa bacanya dari dalam. 0,4750 itu Z-nya berapa sih? 196. Kalau yang tadi, kalau Z-nya 1,96, berapa sih luas daerahnya? 0,4750. Ya, dibalik bacanya. Nah, kepentingannya beda. Gimana kalau Z-nya 1%? 0,01. Sama aja gambarin daerahnya. Ya, kurangkan. Temu. 0,5 itu kan 0,5 ribu gitu ya. Kurang 0,0100. Berarti 0,4900. Langkah selanjutnya, temukanlah 0,4950. 4950. 0,4900 di dalam tabel Z. Karena nggak ada angka yang persis sama 4900, kita boleh cari angka paling dekat, yaitu 0,4901. Cari di sisi Z angkanya berapa? 2,3. Lihat kolomnya 003. 2,3 tambah 0,03 adalah 2,33. Ternyata Z001 atau Z 1% nilainya 2,33. Artinya titik yang tadi di Z001 itu 2,33 gitu maksudnya. Ya. Nah, kamu lihat ini. Ya Allah,